Pemirsa Intens Investigasi, Denada kembali menjadi perbincangan setelah untuk kedua kalinya mangkir dari sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Sidang tersebut berlangsung pada 15 Januari 2026 kemarin, namun Denada kembali tidak terlihat hadir secara langsung di ruang persidangan. Ketidakhadiran Denada ini cukup disayangkan oleh pihak Resa. Pasalnya, sidang mediasi diharapkan dapat menjadi jalan damai untuk menyelesaikan gugatan yang telah diajukan. Terlebih sebelumnya, Denada sempat dikabarkan akan menghadiri persidangan dan menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan persoalan hukum yang menjerat namanya ini, di mana Resa mengaku sebagai anak kandung Denada itu menuntut tanggung jawab serta kejelasan status hukum. Lantas, benarkah Denada tidak hadir karena kesibukannya yang tidak bisa ditinggalkan? Benarkah pihak Denada meminta untuk lakukan mediasi di luar persidangan? Dan seperti apa respon pihak Resa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kasus yang kini menyeret nama Denada atas dugaan penelantaran anak ternyata terus bergulir. Namun lagi-lagi Denada mangkir di sidang mediasi kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur pada 15 Januari 2026 kemarin. Padahal kali ini Resa hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan dari pihak Denada hanya kuasa hukumnya saja. Sebelumnya penyanyi sekaligus pelatih Zumba ini juga dikabarkan akan hadir dan akan menyelesaikan soal gugatan yang dilayangkan oleh Resa, pria yang mengaku sebagai anak kandungnya itu. Namun nyatanya Denada tidak hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkannya. Akibatnya akan ada mediasi ketiga yang akan digelar minggu depan, 22 Januari 2026 mendatang. Selain ada rasa kecewa, pihak Resa pun menanggapi harapan pihak Denada yang ternyata inginkan mediasi di luar persidangan. Menurut kuasa hukum Resa, mereka terbuka untuk hal tersebut dan silahkan pihak Denada untuk menyesuaikan waktu dan tempatnya, mengingat Denada seorang artis yang sibuk. Jadi hari ini kebetulan kuasa tergugat hadir tanpa juga dihadiri oleh tergugat. Alasannya tergugat tadi karena banyak schedule pekerjaan, mungkin by kontrak yang tidak bisa dia tinggal. Tuntutan sebetulnya untuk yang pertama ya pengakuan Resa selaku anak, ya karena kita kan juga melindungi haknya kan. Haknya Resa selaku anak itu kan kalau kita ngomong konsep keperdataan itu jelas anak itu kan punya hubungan keperdataan dengan ibunya. Itu makanya kewajiban ibunya untuk memberikan uang nafkah, uang biaya pendidikan, biaya pengobatan ketika dia sakit, nah itu wajib dipenuhi itu. Kerugian material dan imaterial yang juga sudah ditanggung oleh paman dan bibinya selaku orang yang mengasuh selama 24 tahun yang sepeser pun tidak pernah terima dan tidak pernah juga ditanya kabarnya bagaimana. Kalau kita berbicara tentang etika santun ya, kalau kita mengacu kepada konsep asas kepatutan apalagi di budaya Jawa ya, di forum mediasi, di luar konteks mediasi yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi harapannya mereka untuk menjalin komunikasi kalau bisa ya secara keluargaan. Itu makanya kita sendiri sebetulnya open, monggo nanti disesuaikan waktunya. Waktunya kapan dan tempatnya di mana. Kuasa hukum Resa juga menyebut bahwa kliennya pernah mendatangi rumah Denada. Namun asisten rumah hanya membukakan pintu sekitar 5 cm saja, bukan membukanya lebar-lebar. Lalu kemudian dibiarkan menunggu selama 3 jam lebih, bahkan disuruh masuk ke ruang tamu pun tidak. Hal ini dialami 2 hari berturut-turut oleh Resa, dan ia pun gagal menemui Denada. Itu kita datang ke Jakarta saja tidak ditemui. Jadi 3,5 jam, 2 hari berturut-turut, si penggugat ini berdiri di depan rumahnya Denada itu
hanya dibukakan pintu oleh ART-nya itu sekitar 15 cm, ya, bilang disuruh nunggu, tapi tidak pernah diminta duduk di ruang tamunya aja, tidak pernah. Sebelumnya, pihak kuasa hukum Resa juga menuturkan kronologi awalnya keinginan kliennya melaporkan Denada setelah almarhumah Emilia Contessa tiada. Pria yang mengaku ditelantarkan Denada selama 24 tahun ini merasa sedih atas perlakukan Denada yang dianggapnya tidak adil sebagai seorang ibu. Satu sisi, Denada rela berjuang mati-matian buat putrinya yang terkena kanker darah, tapi kepada dirinya, Denada seolah sama sekali tidak mau peduli. Selain itu, kliennya juga menurunkan awal mula ia menggugat ke Pengadilan Negeri Banyuwangi secara perdata karena selama ini tidak ada sepersen pun uang dari Denada buat menafkahi hidupnya. Belum lagi adanya serangan dari adik Denada sehingga menyebabkan sang ibu yang merupakan bibi Denada sendiri terkena mental dan psikisnya. Pribadi sebetulnya juga masih kerabat dari paman dan bibinya, yaitu anak menantunya. Yang notabene saya juga kapasitasnya sebagai pengacara. Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Resa itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Resa sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosanuansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Denada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira. Ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu. Yang insya Allah nanti akan membuat gemas sebagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya. Dimana saya berikan garis besar saja aksentuasinya, yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama 24 tahun memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu, yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta gitu loh. Akan tetapi ada serangan dari pihak adiknya Denada itu yang kemudian memicu saya untuk mengajukan gugatan itu. Karena pada waktu itu saya lihat secara psikis dan mental dari ibu saya itu sudah betul-betul sudah sampai hampir pingsan, sampai jatuh sakit gara-gara peristiwa yang melatar belakangi saya ajukan gugatan ini yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang. Ronald Armada juga menjelaskan terkait gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH yang diajukan ke pengadilan merupakan bentuk tuntutan pertanggungjawaban nyata dari seorang ibu kepada anak kandung yang merupakan darah dagingnya. Pertanggungjawaban dari seorang ibu kepada anaknya yang meliputi kewajiban untuk merawat, menafkahi, memberikan biaya pendidikan, termasuk biaya sakit dan biaya penghidupan. Dan semua itu sama sekali tidak mendapat perhatian sama sekali dari Denada. Ronald Armada juga menuturkan terkait kondisi taraf ekonomi dari Resa yang bisa dibilang memprihatinkan karena tidak ada atensi dari Denada yang diakui Resa sebagai ibu kandungnya. Bahkan Resa hanya bisa kuliah hingga semester 4 saja karena terputus. Konteksnya adalah pertanggungjawaban yang diminta di dalam gugatan PMH saya, yang seharusnya pertanggungjawaban itu sudah menjadi bentuk kewajiban dari seorang ibu yang secara perdata itu memiliki hubungan perdataan dengan anaknya, yaitu hak untuk merawat, kewajiban untuk merawat, kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, termasuk biaya sakit dan biaya penghidupan. Yang itu sama sekali tidak ada atensi dari Denada sebagai ibunya. Insya Allah saya ngomong tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi ya.
Kalau dari segi kehidupan anak itu taraf ekonominya sangat-sangat memprihatinkan karena kan memang kan tidak ada atensi kan. Kebetulan kemarin itu kan tinggal dengan paman kan, dengan bibi kan. Kemudian dia diberikan rumah sebetulnya dengan dari almarhum R.A. Susiani, buyutnya. Yang karena kemudian diklaim rumah itu menjadi salah satu asetnya dari almarhum Emilia Contessa, maka Resa ini diberikan tempat di belakang rumahnya itu yang sebetulnya itu asal muasalnya itu dipergunakan untuk gudang. Akhirnya dijadikan untuk kamarnya dia. Akhirnya dia pisah dari paman dan bibinya itu, tinggal di situ karena kan sudah dewasa kan, mintanya dia juga di situ. Nah, terus habis itu kemarin itu sempat kuliah, ambil fakultas hukum di salah satu universitas di Banyuwangi itu, kemudian nggak sampai semester 4 dia sudah putus karena memang ternyata pembiayaan dari almarhum Emilia Contessa itu sudah nggak ada gitu loh. Yang saya pikir pembiayaan itu sebetulnya berasal dari Denada, itu ceritanya. Selanjutnya, Resa dilahirkan di Jakarta namun dibesarkan di Banyuwangi oleh Bibi Denada alias adik dari almarhumah Emilia Contessa. Lantas seperti apa pihak Denada menanggapi gugatan Resa atas dugaan penelantaran anak? Dan seperti apa juga klarifikasi pihak Denada terkait gugatan 7 miliar yang diajukan Resa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Usai terpaan isu terkait dugaan penelantaran anak, pihak Denada pun memberikan klarifikasi melalui surat tanggapan resmi dari manajemen yaitu Risna Oris. Ia menuliskan bahwa persoalan yang tengah menjadi perhatian publik itu sejatinya berada dalam ranah privat keluarga. Hal ini sebenarnya merupakan ranah keluarga karena setiap keluarga memiliki privasi dan ceritanya masing-masing. Denada bersama tim hukum sedang menelaah secara cermat hal-hal yang berkaitan dengan gugatan tersebut. Sebagai bagian dari proses hukum yang harus dihormati bersama, kami mohon pengertian agar diberikan ruang dan waktu bagi Denada untuk menelaah perkara ini dengan tetap mempertimbangkan kebaikan semua pihak. Pihak Denada melalui kuasa hukumnya Muhammad Iqbal juga mengklarifikasi terkait adanya gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum Resa, Ronald Armada, terkait dugaan penelantaran anak yang dilayangkan pada tanggal 28 November 2025 lalu. Ia menyebut terkait pengajuan gugatan dugaan penelantaran anak itu salah jalur dan gugatan tersebut secara tiba-tiba. Bahkan Denada pun merasa bingung terkait adanya gugatan tersebut. Cuman kalau terkait masalah untuk nanggapi statementnya lawan gitu, saya rasa salah jalur gugatannya. Ngomong penelantaran itu kan pidana ya. Nah ini pihak lawan saya belum baca secara utuh gugatan. Cuman dengar di statementnya katanya masalah penelantaran. Nah pikiran saya kalau masalah penelantaran itu kan wilayah hukum pidana, bukan di perdata. Lagi pula yang diminta kan masalah nafkah-nafkahan. Agamanya ini Muslim semua, harusnya di pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Udah dadakan kok. Tiba-tiba ada gugatan, itu pun panggilannya tidak dikasih surat gugatan. Bahkan saya harus meminta ke hakim masalah surat gugatannya. Responnya itu bingung, kok ada panggilan sidang, tidak dilampiri surat gugatan. Tolong dicatat itu ya. Nah, karena ada surat panggilan 1 lembar, makanya ya kita kan harus minta surat gugatannya secara utuh. Apa sih yang diminta?
Pihak Denada pun mengklaim hubungan komunikasi dengan pamannya yang ada di Banyuwangi itu baik-baik saja. Bahkan kepada paman dan bibinya yang mengasuh Resa, ia pun sering transfer uang hingga pernah memberikan sebuah mobil. Jadi menurut Muhammad Iqbal, apa yang dituduhkan Resa kalau Denada tidak pernah membantunya adalah salah besar, karena semua keluarga di sana dibuat hedon dan sejahtera karena bantuan dari almarhumah Emilia Contessa yang memang berasal dari Banyuwangi tersebut. Baik-baik, bahkan sering transfer kok, ngasih mobil juga kok. Tiba-tiba Artinya ngebiayain ya Bang? tiba-tiba mamanya siapa itu? Mamanya Denada, Mbak Denada ini meninggal, Bu Emilia itu almarhum. Tiba-tiba ini Mbak Denada juga ya kaget, ada apa kan segitu. Terus kemarin saya kirim datanya, dibaca sendiri aja Mbak. Cuman Mbak Denada mengelak gitu. Apa nggak ada kayak udah menafkahi apa gimana. Bahkan yang menafkahi itu Bu Emil juga almarhum. Ini kan keluarga Mbak ya. Bu Emil itu ya punya saudara. Almarhum Bang Rio sama Bang Dino. Itu semua Bu Emil yang ngasih. Mereka ini ndak apa ya? Hidup itu bergelimang, sudah hedon di sini di Banyuwangi itu hidupnya. Ya dari Bu Emil. Semua keluarganya kah? Atau khusus untuk Resa ini atau bagaimana Bang? Nggak percaya sama semua. Semua keluarga gitu ya Bang ya? Iya. Hidup santai orang-orang ini. Di sini ya saya tegaskan kalau apa yang dituduhkan itu udah ada. Selanjutnya, tidak hanya kuasa hukum Denada yang bersuara, tapi juga mantan asisten rumah tangga ikut memberikan penjelasan menurut versinya. Lantas, seperti apa tanggapannya usai Denada digugat oleh Resa? Benarkah ia mengenal sosok Resa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Misteri Resa yang diduga anak kandung Denada itu pun mendapat tanggapan dari mantan asisten rumah tangga Denada bernama Sopiah. Ia memberikan klarifikasi terkait isu yang saat ini menimpa Denada terkait dugaan penelantaran anak. Ditegaskannya, ia tidak pernah mendengar isu tersebut, padahal ia sudah lama bekerja dengannya. Dari dirinya masih gadis hingga memiliki 3 anak, dan terakhir bekerja pada tahun 1995 lalu. Meski begitu ia masih menjalin hubungan baik, termasuk dengan Denada. Karena itu, sepengetahuannya, Denada hanya mempunyai 1 anak saja, yaitu seorang anak perempuan bernama Aisyah. Nggak pernah dengar ya, nggak pernah ada isu apa gitu, nggak ada. Intinya saya tahunya tuh anak Mbak Dena tuh Sakira doang gitu ya. Aisyah. Iya, Aisyah. Sekarang mah namanya Aisyah. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Intinya saya tahunya punya anak 1 namanya Aisyah gitu aja. Kalau saya sih pernah ketemu nih anak, tapi kan aku nggak tahu kalau itu anaknya Mbak Dena ya kan. Setahu saya itu dari dulu tuh sama Bu Emil ya kan, gitu. Ngomong bukan anaknya Mbak Dena, bukan. Ya mungkin saudaranya apa anak siapa aku nggak tahu. Selain itu, terkait isu Denada pernah tinggal di Australia di tahun 2002, lalu untuk membesarkan anaknya yang bernama Resa, Sopiah pun ikut memberikan komentarnya. Menurutnya, Denada tidak pernah kemana-mana selain pergi show. Bahkan Sopiah dengan yakin menyebut isu tersebut adalah hoax. Kalau menurut saya sih ya, setahu saya, si Mbak Dena tuh nggak kemana-mana kecuali show, kemana off air, kemana gitu ya. Kalau masalah dia sampai lama di Australia, itu mah isu doang gitu ya. Setahu saya pokoknya dia nggak kemana-mana gitu ya, setahu saya nih. Kalau ada kabar begitu itu mah cuma hoax doang gitu. Pokoknya intinya saya tahunya tuh anaknya dulu Sakira, sekarang Aisyah. Selain itu, Sopiah juga menceritakan tentang suka dukanya pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Denada. Diakuinya, ia bersyukur pernah memiliki bos yang baik dan enak.
Tapi karena menikah membuatnya tak bisa bekerja lagi di rumah Denada. Dan beberapa momen kenangan pun sulit dilupakannya. Begini ungkapan Sophia saat mengenang masa-masa ia bekerja di keluarga artis yang sangat terkenal tersebut. Ya, kalau saya sih ngerasain emang enak ya. Bosnya enak, ya saya enak istilahnya. Cuma kalau ngeluhnya kalau lagi capek gitu, kalau habis diajak ke TV gitu ya, namanya kan pulang subuh. Jadi ya gitulah, ngeluhnya gitu, capek. Dimarahin gak dimarahin, emang saya orangnya nggak pikir gitu ya, enjoy aja gitu. Walaupun saya kerjanya capek, udah ngurus anak, ya masak buat orang-orang pegawai, buat terus yang saya sukanya tuh suruh pijetin ibu almarhum ya. Saya tuh ikhlas dari batin, saya sampai sekarang juga terngiang-ngiang gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.